Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita sebelum menjalani aktivitas hidup kita hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang kami boleh dapatkan dari Tuhan. Berkatilah hidup kami hari ini dengan firman-Mu yang hendak kami baca, kami dengar dan renungkan ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Satu perikop itu, tetapi saya hanya akan membaca ayat 13 dan 17 saja. Demikian. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sejak menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya Kristus, kita memiliki kebebasan, kita memiliki kemerdekaan. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat yang harus ini dan itu demi keselamatan. Kita sudah diberi keselamatan di dalam Yesus. Dan karena itu kita mendapatkan kebebasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebebasan kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, rupanya jemaat Roma, penerima surat Roma ini atau kitab Roma yang ditulis oleh Paulus ini, ada sebagian orang Kristen Yahudi yang lemah iman, yang karena belum memahami ajaran Kristiani secara penuh, sehingga mereka masih di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Oh, harus ini, harus itu. Dan khususnya dalam perikop ini, mereka merasa tidak boleh makan babi, gitu ya, tidak boleh makanan-makanan haram, gitu. Nah, sedangkan orang Kristen lainnya, orang Kristen yang sudah menerima kemerdekaan itu merasa bebas-bebas saja, nggak apa-apa makan babi. Tapi kemudian Paulus memberikan nasihat, mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang sudah menerima kebebasan itu untuk tidak menjadi batu sandungan, di mana kebebasan mereka malah menjadi hambatan orang mengenal kebenaran dan menerima damai sejahtera. Paulus mengingatkan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan bukan soal minuman. Bukan soal makan ini gak boleh, makan itu boleh dan sebagainya. Bukan. Di dalam Kristus kita itu merdeka. Kita itu menjadi orang yang merdeka. Tapi Paulus tegaskan, kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya jangan sampai kebebasan kita soal makan dan minum malah membuat orang tersandung, terjatuh. Dan akhirnya jauh dari kebenaran, tidak mengalami damai sejahtera dan sukacita. Nah, prinsip ini sebetulnya berlaku bagi segala segi hidup kita. Walaupun kita memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi kita mesti memikirkan efek sampingnya bagi orang lain. Kita diminta untuk tidak egois, tapi mulai berpikir apa yang kita lakukan ini, apakah bisa menjadi batu sandungan, hambatan bagi orang lain untuk mengenal kebenaran, menerima damai sejahtera Kristus. Ini tentu saja bukan kompromi, sebab kita tidak sedang berbuat dosa. Melainkan kita sedang menahan kebebasan kita demi kepentingan orang lain. Demi orang lain mengenal kebenaran dan mengalami damai sejahtera di dalam Kristus. Jadi kita orang merdeka. Tapi kemerdekaan kita harus memperhatikan apakah orang lain tersandung karena kemerdekaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
Kami tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Dalam ketakutan, tidak melakukan ini salah, melakukan itu salah. Soal makanan pun sebetulnya kami bebas sekali untuk makan makanan yang masih dianggap haram oleh orang lain. Kami merdeka, kami bebas. Tetapi Tuhan ingatkan kami lewat firman-Mu hari ini untuk kami memikirkan efek samping dari kebebasan kami. Terima kasih, sungguh luar biasa firman-Mu hari ini. Berkatilah hidup kami dan jemaat-Mu dalam aktivitasnya sehari-hari. Sepanjang hari ini Tuhan berkati agar mereka juga menikmati damai sejahtera Kristus. Dan mereka boleh menjangkau juga orang-orang lain untuk boleh mengalami damai sejahtera Kristus juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.